Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian sehat semuanya kan? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat meskipun pembelajaran kita dalam bentuk daring jarak jauh, tetapi Ibu harapkan kalian selalu bersemangat untuk belajar. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah pada bab 2, yaitu tentang pidato persuasif. Adapun KD-nya adalah mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Nah, dalam pidato persuasif ini merupakan bagian dari eksposisi. Kalau kalian dulu di kelas 8 sudah belajar tentang teks eksposisi, tentunya teringat bukan? Eksposisi itu digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen-argumen yang bisa dipercaya. Argumennya itu apa? Bisa berbentuk data, angka, peta, grafik, tabel, dan sebagainya. Itu untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Tujuannya adalah untuk meyakinkan audiens atau meyakinkan audiens untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Sekarang ada 3 tipe dari eksposisi ini. Yang pertama adalah eksposisi yang dapat mengubah sikap orang lain. Yang pertama ya. Jadi kita masukkan ke dalam pidato persuasif. Misalnya ada seseorang sebelum mendengar pidato persuasif kita, orang tersebut kurang bisa menjaga kesehatan. Misalnya dalam masa pandemik ini, dia tidak mau memakai masker, tidak mau mencuci tangan, tidak mau menjaga jarak dengan orang lain gitu, cuek-cuek saja. Akan tetapi setelah mendengar pidato persuasif kita, orang tersebut bisa mengubah sikapnya untuk menjaga kesehatan. Itu adalah tipe yang pertama. Jadi eksposisi yang dapat mengubah sikap orang lain. Kemudian yang kedua, eksposisi yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Ini biasa digunakan di dalam iklan. Nah, iklan itu kan ada paparan tapi digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Yang ketiga, eksposisi untuk membela suatu kasus. Ini ada di pengadilan yang digunakan oleh pengacara. Itu eksposisinya untuk membela suatu kasus. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menulis pidato itu apa saja, Nak? Di sini yang perlu dipelajari adalah kita harus memahami dulu topiknya. Topik apa yang kita ambil itu dipelajari topik atau temanya. Harus paham dulu. Setelah paham pada tema baru bisa menulis pidato. Kalau belum paham pada temanya, maka kedalaman tulisan kita ya tidak akan dalam gitu ya, hanya dangkal saja. Jadi harus mempelajari topik. Yang kedua harus mempelajari tujuan. Jadi tujuan kita berpidato itu untuk apa? Apakah untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kemauan kita atau tidak? Gitu. Tujuannya harus paham. Yang ketiga adalah memahami audiens. Pendengar kita itu siapa audiensnya? Apakah itu orang tua, adik-adik yang lebih kecil dari kalian, ataukah teman-teman yang sejajar dengan kalian? Itu harus dipahami. Menentukan bahasanya juga. Berbeda bahasa yang digunakan kalau audiensnya lebih tua ataupun audiensnya lebih muda dari kita, tidak bisa sembarangan menggunakan bahasa yang sama, bahasa gaul dengan kita. Kalau kita berhadapan dengan audiens yang lebih tua usianya, otomatis harus menjaga kesopanan dalam berbahasa. Itu harus diperhatikan. Lanjutnya, bagaimanakah cara mempersuasi orang lain? Bagaimana cara mempersuasi orang lain? Yang pertama kita harus mengingat etikanya. Nah, jadi untuk bisa mempengaruhi audiens dengan pidato kita,
kita harus memperhatikan etika. Jadi gunakan pendekatan etika atau sopan santun dalam berbicara, itu bisa mempengaruhi audiens. Kedua adalah dengan menggugah perasaan audiens atau emosi. Gunakan perasaan audiens itu tergugah dengan kata-kata kita dalam pidato kita. Ketiga adalah logika. Perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat dalam pidato harus masuk akal atau masuk logika. Lanjutnya, dalam identifikasi pidato persuasif, dalam pidato selalu ada pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pembukaan, itu biasanya gunakan agar kita bisa merebut perhatian audiens ya, agar bisa merebut perhatian audiens. Itu biasanya dengan kalimat atau pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Kemudian yang kedua adalah dengan hubungan dengan audiens, menunjukkan kesamaan dan empati pada audiens. Ikut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pendengar kita. Ketiga adalah kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik tersebut sebab pengalaman personal atau profesional yang kamu lakukan. Lakukan dengan santun berdasarkan data. Keempat adalah tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai atau tujuannya selesai. Itu dijelaskan. Yang kelima adalah peta jalan. Artinya katakan kepada audiens pokok-pokok pikirannya. Ini ya, pokok-pokok pikirannya. Itu semua masuk dalam pembukaan. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi pidato itu sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan, meyakinkan untuk mendukung pandangan kita. Susun secara logis, gunakan sumber yang terpercaya, contoh yang logis dan dikenal oleh audiens. Ketiga, dalam penutup, ini adalah cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Biasanya pidato ditutup misalnya dengan semboyan, kemudian kata-kata yang bijak, moto gitu ya. Jadi audiens akan terkenang dengan penutupnya tersebut. Yang penutup adalah kalimat-kalimat yang memotivasi audiens. Begitu ya anak-anak. Ini adalah materi untuk identifikasi informasi pidato persuasif. Nanti kita bertemu lagi dengan KD yang berikutnya. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah menentukan kalimat pidato yang masuk ke etika, emosi, atau logika ada pada halaman 37. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyusun kalimat pidato tentang ajakan menanam pohon sesuai dengan etika, emosi, dan logika pada halaman 38. Demikian anak-anak, kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Sekian, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.